Halo semua, selamat datang kembali ke channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan terus diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film bertema olahraga dengan judul 42. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh almarhum Chadwick Boseman yang berperan sebagai Jackie Robinson, Harrison Ford sebagai Branch Rickey, dan Luka Blake sebagai Pee Wee Reese. Film ini sendiri mengangkat cerita tentang seorang pemain baseball kulit hitam pertama bernama Jackie Robinson yang berhasil meraih juara bersama timnya Brooklyn Dodgers. Dalam perjalanannya, Jackie banyak mendapat rintangan dari dalam dan luar lapangan. Bahkan ada yang mengancam akan membunuhnya jika dia tidak keluar dari liga. Tapi untung saja, Jackie dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu mendukungnya, termasuk sang pemilik klub Branch Rickey. Oke, daripada penasaran ceritanya akan seperti apa, yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal film diceritakan tentang perang antar sekutu dan Nazi yang baru saja berakhir. Para pemuda Amerika banyak yang kembali pulang untuk kembali hidup dengan normal. Meskipun telah bersama-sama dalam perang, undang-undang di negara Amerika saat itu masih sangat mendukung rasisme yang mana banyak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam. Sampai di tahun 1947, semua itu berubah ketika Branch Rickey, sang pemilik klub Brooklyn Dodgers, memutuskan untuk merekrut Jackie Robinson dari tim Kansas City Monarchs. Diceritakan Jackie menjadi pemain kulit hitam pertama yang bermain di MLB dan menjadi salah satu yang terbaik hingga sekarang, dan film 42 pun baru saja dimulai. Musim baru saja dimulai, Branch Rickey, pemilik klub Brooklyn Dodgers, mengumpulkan dua orang kepercayaannya yaitu Harold Parrott dan pelatih tim Clyde Shackelford. Mr. Rickey mengatakan kalau dia berencanakan membawa pemain negro untuk bermain di klubnya dan meminta pendapat mereka berdua tentang hal tersebut. Harold dan Clyde tentu saja menentang ide itu. Mereka mengatakan kalau apa yang dilakukan Mr. Rickey adalah hal yang bodoh dan akan mendapatkan banyak penolakan dan serangan dari banyak orang. Tapi Mr. Rickey tidak peduli, karena dia tahu dia tidak melanggar hukum Brooklyn sama sekali. Dia lalu minta Harold dan Clyde untuk mengumpulkan daftar pemain negro yang menonjol untuk diseleksi masuk dalam timnya. Mereka lalu menyeleksi beberapa nama dan muncullah nama Jackie Robinson, seorang pemain berumur 26 tahun yang bermain untuk tim Kansas City Monarchs. Mr. Rickey lalu menyuruh Clyde untuk mencari Jackie dan membawanya ke Brooklyn. Skin lalu berlanjut. Jackie sedang mengadakan perjalanan bersama timnya Kansas City Monarchs menuju Chicago. Mereka lalu berhenti di sebuah pom untuk mengisi bensin. Jackie yang ingin buang air lalu pergi ke kamar mandi. Sang pemilik pom lalu mencegahnya dan mengatakan kalau Jack tidak boleh pergi ke sana, karena kamar mandi itu khusus untuk orang berkulit putih. Jackie lalu tersinggung mendengar itu. Dia lalu minta kepada pemilik pom untuk mencabut selang bensinnya, karena mereka akan mencari pom bensin lain yang pemiliknya tidak rasis. Pemilik pom itu kaget mendengar perkataan Jackie. Karena tidak mau kehilangan uang, dia lalu mengizinkan Jackie pergi ke kamar mandi itu. Begitu Jackie keluar dari kamar mandi, Clyde rupanya sudah sampai di sana. Dia lalu meminta Jackie untuk ikut bersamanya ke Brooklyn untuk bertemu dengan Mr. Rickey. Sesampainya di Brooklyn, Clyde lalu membawa Jackie untuk bertemu dengan Mr. Rickey di kantornya. Mr. Rickey lalu mengutarakan rencananya pada Jackie. Mr. Rickey berjanji akan memberikan bayaran mahal kepada Jackie jika dia setuju untuk bermain di sana. Tapi sebelum itu, Mr. Rickey juga menjelaskan tentang perlakuan kasar yang akan Jackie dapatkan dari penonton dan pemain lain karena dia adalah seorang kulit hitam pertama yang akan bermain di liga besar. Mr. Rickey ingin Jackie berjanji, apapun yang terjadi, dia harus bisa menahan dirinya. Jackie akhirnya setuju. Dia berjanji akan mengontrol emosinya agar dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama Brooklyn Dodgers. Jackie lalu mengabari hal tersebut pada pacarnya Ray. Jackie lalu mengajak Ray menikah karena dia ingin Ray menemaninya dalam perjalanan itu. Jackie lalu menjemput Ray dan setelah pernikahan dilaksanakan, mereka lalu bergegas pergi ke airport karena besok paginya dia harus tiba di Brooklyn untuk latihan musim panas. Tapi mereka kembali mendapatkan perlakuan rasis di bandara. Maskapai menolak untuk memberangkatkan mereka berdua dan memberikan kursi mereka pada orang lain. Jackie marah ketika mengetahui hal itu, tapi petugas bandara tidak peduli dan bahkan menentang Jackie untuk melaporkan hal itu pada polisi. Jackie dan Ray akhirnya terpaksa menggunakan bus meskipun harus menempuh perjalanan jauh ke Brooklyn. Keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di Florida. Di terminal, Jackie bertemu dengan seorang wartawan bernama Wendell Smith. Wendell mendapatkan tugas dari Mr. Rickey untuk mencatat perjalanan karir Jackie di sana. Wendell lalu mengantar Jackie dan Ray ke rumah penginapan milik Mr. Brock yang akan digunakan Ray saat Jackie melakukan perjalanan bersama tim. Wendell menjelaskan kalau Mr. Rickey hanya mengizinkan Ray ikut agar bisa mendampingi Jackie. Skin lalu berlanjut. Jackie lalu datang ke tempat latihan perdananya bersama tim junior Brooklyn yaitu Montreal Reals. Kehadirannya di lapangan tentu saja membuat terkejut semua orang. Dan tentu saja para wartawan juga berdatangan untuk meminta pendapat Jackie tentang dirinya sebagai pemain negro pertama yang bermain di liga besar. Jackie menanggapi itu semua dengan santai dan nampak tidak tertekan sama sekali.
Mr. Ricky lalu memperkenalkan Jackie pada pelatih Montreal yaitu Clay Hopper. Mr. Ricky terkesan dengan Jackie tapi tidak dengan Hope. Terlebih lagi ketika Hope minta Mr. Ricky untuk tidak terlalu berharap kepada Jackie, karena dia adalah seorang pemain kulit hitam. Mr. Ricky yang tidak suka dengan itu lalu memperingatkan Hope, dan meminta untuk tidak melakukan diskriminasi pada Jackie dan menempatkannya pada posisi yang seharusnya. Mr. Ricky juga mengancam kalau Hope tetap mempertahankan sikapnya, dia tidak akan segan untuk memecatnya. Pertandingan pramusim pun dimulai. Brooklyn akan berhadapan dengan Montreal sebagai laga pemanasan. Seperti yang diduga, penonton banyak yang mencemooh Jackie ketika dia akan masuk ke dalam lapangan untuk memukul. Pelempar Brooklyn yang bernama Higbee terus melempar bola dengan salah yang membuat Jackie bisa berjalan santai ke base pertama. Jackie lalu mulai melakukan kebiasaannya yang tidak bisa berdiri saja di base. Jackie yang memang mempunyai kecepatan lalu berhasil masuk ke base ketiga melewati hidangan dari tim Brooklyn. Jackie terus melakukan kebiasaannya dan hal itu merupanya memancing emosi Higbee yang membuatnya menjatuhkan bola, sehingga membuat Jackie bisa berjalan santai untuk mencetak angka. Sontak hal itu membuat pendukung Jackie yang kebanyakan orang-orang berkulit hitam bersorak gembira. Setelah pertandingan, Jackie lalu pulang ke rumah Mr. Brock untuk beristirahat setelah pertandingan yang melelahkan. Wendell dan Mr. Brock yang sedang bersantai di teras rumah lalu didatangi oleh orang asing yang memberi peringatan pada Jackie untuk pergi dari sana karena dia tidak suka dengan kenyataan Jackie bermain baseball dengan orang-orang kulit putih. Wendell lalu melaporkan hal tersebut kepada Mr. Ricky. Mr. Ricky lalu menyuruh Wendell untuk membawa Jackie pergi dari sana. Jackie lalu masuk dalam mobil dan sangat marah dengan kejadian itu. Wendell lalu menjelaskan kalau ada orang yang datang ke rumah Mr. Brock dan mengancam akan menyerang Jackie. Tapi Jackie malah tertawa yang membuat Wendell menjadi heran. Jackie tertawa karena dia pikir Mr. Ricky melakukannya dari tim sehingga Wendell harus membawanya. Keesokan harinya, Montreal kembali melakukan pertandingan pramusimnya di Florida. Jackie banyak mendapat dukungan dari penonton berkulit hitam di sana, tapi tidak sedikit juga yang mengejeknya. Puncaknya ketika Jackie hampir mencetak angka, seorang polisi lalu meminta Jackie keluar dari lapangan. Jackie menolak dan ingin tetap bermain. Hope yang melihat itu lalu meminta penjelasan kepada sang polisi kenapa Jackie tidak boleh bermain. Polisi itu mengatakan kalau di Florida mereka tidak mencampur orang kulit putih dan orang kulit hitam. Dan jika Jackie tetap bersikeras untuk bermain, dia akan memasukkan Jackie ke dalam penjara. Hope lalu terpaksa mengeluarkan Jackie dan tim mereka kalah dalam pertandingan itu. Memasuki musim baru di tahun 1947, Jackie lalu bersiap untuk pergi ke Panama untuk latihan musim panas. Sebelum berangkat, Ray meyakinkannya untuk bermain dengan baik, dan jika dia bisa melakukan itu pasti dia akan dipromosikan untuk masuk dalam tim Brooklyn Dodgers. Setibanya di sana, Jackie lalu bertemu dengan Clyde. Clyde meminta Jackie untuk bermain sebagai first base karena posisi shortstop yang biasa dia mainkan sudah diisi pemain Dodgers yang lain. Clyde lalu mulai melatih tangkapan Jackie dan ia terkesima dengan kemampuan Jackie yang luar biasa. Sementara itu di penginapan Dodgers, kabar tentang Jackie yang akan bergabung rupanya mendapat penolakan dari para pemain. Mereka lalu berkumpul dan membuat sebuah petisi untuk menolak Jackie bermain di tim Dodgers. Setelah ditandatangani oleh semua pemain, mereka lalu menyerahkan petisi itu pada Mr. Ricky. Mr. Ricky yang tidak suka dengan itu lalu menyuruh manajer tim Dodgers, Leo Durocher, untuk berbicara dengan para pemain agar mereka bisa menerima untuk bermain dengan Jackie. Leo lalu mengumpulkan para pemain di dapur. Dengan nantang, dia lalu meminta para pemain untuk menarik kembali petisi itu. Perkataan Leo mendapat banyak protes dari para pemain seperti Dixie dan Higbee yang sangat tidak suka dengan keberadaan Jackie. Tapi Leo tidak bergeming. Dia meminta kepada para pemain untuk lebih fokus bermain dengan baik karena jika tidak, Mr. Ricky dengan senang hati akan menukar mereka ke tim lain. Mendapat ancaman seperti itu, para pemain lalu sepakat untuk menarik petisi dan membiarkan Jackie untuk bermain dengan mereka. Keesokan harinya, Mr. Ricky lalu meminta Jackie untuk datang ke kantornya karena dia akan menandatangani kontraknya dengan Brooklyn Dodgers. Jackie sangat senang dengan itu karena impiannya untuk bermain di liga besar akhirnya terwujud. Musim baru akan segera tiba. Mr. Ricky bersama dengan Harold sedang membahas persiapan tim di kantornya. Di tengah rapat, tiba-tiba saja Mr. Ricky mendapat telepon dari Komisioner Baseball Happy Chandler. Rupanya Happy baru saja membaca berita tentang Leo yang ketahuan selingkuh dan menjadi penyebab perceraian. Karena hal tersebut, Happy lalu mendapat protes keras dari organisasi Katolik di sana yang merupakan sponsor utama dari MLB. Mereka lalu minta Happy untuk menghukum Leo karena kejadian itu. Happy lalu mengabari Mr. Ricky kalau dia akan menjatuhkan hukuman kepada Leo berupa skor selama setahun untuk tidak terlibat dalam MLB. Tentu saja Mr. Ricky marah dengan hal itu. Tapi keputusan Happy sudah bulat. Dia tetap bersikeras untuk menghukum Leo. Mr. Ricky lalu berusaha mencari manajer baru untuk timnya.
Berita di media mengabarkan kalau kandidat-kandidat yang diminta Mr. Ricky untuk menahkodai Dodgers menolak tanpa alasan yang jelas. Skin lalu berlanjut. Di hari pembukaan musim baru tahun 1947, Jackie yang sudah menjadi pemain Dodgers lalu datang untuk menjalani pertandingan pertamanya. Ketika memasuki ruang ganti, ia disambut oleh beberapa pemain Dodgers. Mr. Ricky memberi nomor 42 padanya. Jackie tersenyum penuh kebanggaan ketika memegang baju itu. Jackie lalu berjalan memasuki lapangan. Kehadirannya tentu saja menjadi perhatian semua orang. Dari satu sisi tribun penonton banyak terdengar cacian dan makian, tapi di sisi lain banyak orang yang mendukung Jackie karena menjadi pemain kulit hitam pertama yang bermain di liga besar. Skin lalu berlanjut. Mr. Ricky masih berusaha mencari manajer baru untuk timnya. Dia lalu mengundang mantan manajer Cleveland Indians Burt Shorten ke kantornya. Mr. Ricky memujuk Burt untuk menjadi manajer Dodgers menggantikan Leo. Burt awalnya menolak karena dia sudah berjanji pada istrinya kalau dia akan pensiun. Tetapi setelah dibujuk terus oleh Mr. Ricky, Burt akhirnya mau untuk menjadi manajer Dodgers. Di pertandingan selanjutnya, Dodgers akan melawan tim Philadelphia Phillies. Seperti biasa, Jackie kembali mendapat teriakan hinaan dari penonton. Terlebih lagi manajer tim Phillies, Ben Chapman meneriakinya dengan kata-kata kasar dari pinggir lapangan. Chapman lalu menginstruksikan kepada pemainnya untuk melempar bola ke arah kepala Jackie. Tapi untung saja Jackie berhasil menghindar. Hal itu disaksikan oleh banyak orang, tapi tidak ada seorang pun yang menolong Jackie. Apa yang dilakukan Chapman ternyata mempengaruhi konsentrasi Jackie dan membuatnya tidak bisa memukul dengan baik. Chapman terus mengejek Jackie dan mengatakan kalau dia tidak pantas berada di sana. Jackie lalu mengambil tongkat dan hal itu dilihat oleh semua orang. Mereka takut jika Jackie memukul Chapman dengan tongkat itu. Tetapi Jackie tidak melakukan itu. Dia lalu berlari ke ruang ganti dan melepaskan amarahnya di sana. Mr. Ricky lalu mendatangi Jackie untuk menenangkannya. Mr. Ricky tahu dengan perlakuan tidak adil yang Jackie terima dan tidak ada yang mau membantunya. Mr. Ricky lalu memeluk Jackie dan mengatakan satu-satunya cara untuk menghentikan itu adalah Jackie harus membuktikan dia layak berada di sana dengan mencetak poin untuk Dodgers. Jackie paham dengan itu dan kembali keluar untuk melanjutkan pertandingan. Jackie kembali untuk memukul dan Chapman kembali mengeluarkan ejekan padanya. Rupanya hal itu dianggap berlebihan dan rekan setim Jackie bernama Eddie Stanky lalu berdiri untuk menantang Chapman. Stanky menantang Chapman. Mengapa Chapman tidak mengejek dirinya atau anggota Dodgers yang lain dan lihat apa yang akan terjadi? Wasit yang melihat itu lalu memisahkan mereka dan Chapman seketika diam karena dia tidak mau dikeluarkan dari pertandingan. Jackie akhirnya bisa berkonsentrasi dan kali ini dia berhasil memukul bola dengan baik. Setelah memasuki base pertama, Jackie melanjutkan kebiasaannya untuk memancing konsentrasi lawan. Semua penonton mulai bersorak ketika Jackie memasuki base ketiga dan akhirnya berhasil mencetak angka untuk Dodgers. Hal itu tentu saja membuat Chapman terdiam karena Jackie berhasil membuktikan dirinya pantas untuk bermain di sana. Jackie lalu kembali ke bangku pemain. Dia lalu mengucapkan terima kasih pada Stanky atas apa yang baru saja dilakukannya. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Dodgers. Selesai pertandingan, Chapman yang diwawancari wartawan mengatakan kalau apa yang dia katakannya di lapangan pada Jackie hanya merupakan gurauan dan semua itu berakhir ketika pertandingan selesai. Keesokan harinya, pernyataan Chapman itu dimasukkan ke dalam koran dan mendapat reaksi keras dari banyak orang. Herald lalu datang ke kantor Mr. Ricky dengan marah dan berjanji akan menghajar Chapman jika bertemu. Reaksi Herald tentang beritaan itu membuat Mr. Ricky tertawa. Dia mengatakan apa yang dilakukan Chapman pada kenyataannya membantu Jackie untuk mendapat simpati dari orang lain. Hal itu juga berpengaruh di internal tim Dodgers. Pemain-pemain yang awalnya menolak berada di tim bersama Jackie lalu datang menemui Mr. Ricky dan mengatakan kalau mereka tidak lagi ada masalah dengan Jackie berada di tim itu. Skin lalu berlanjut. Mr. Ricky yang sedang bersantai di kantornya mendapat telepon dari pemilik Phillies, Herb Pennock. Herb yang menganggap Mr. Ricky adalah kawan lama lalu memintanya untuk tidak membawa Jackie ketika bermain melawan Phillies kesekian harinya dan mengancam timnya tidak akan bertanding jika Dodgers bersikeras membawa Jackie pergi ke sana. Mr. Ricky terkejut mendengar permintaan itu dan dengan marah dia mengatakan kalau Dodgers akan tetap membawa Jackie ke Phillies dan jika Phillies menolak untuk bermain maka dia akan senang karena itu artinya Dodgers akan menang WO. Sebelum pertandingan, Herb lalu membaca berita di surat kabar tentang wawancara Chapman sebelumnya. Herb lalu memanggil Chapman ke kantornya. Dengan nada marah, dia lalu meminta Chapman menyelesaikan semua itu dan menarik ucapannya. Herb tidak ingin dituduh organisasi Phillies yang dipimpinnya mendukung rasisme. Chapman lalu berjanji akan menyelesaikan hal itu. Dodgers lalu datang ke Phillies untuk menginap di hotel. Tapi ketika baru sampai di parkiran, manajer hotel itu keluar dan mengusir mereka dari sana. Manajer hotel itu mengatakan kalau mereka tidak mau melayani tim dengan pemain negro di dalamnya.
Dixie yang sedari awal tidak menyukai kehadiran Jackie di tim lalu menuduh Jackie sebagai penyebab semua itu terjadi. Jackie yang tidak terima lalu marah dan hampir terjadi perkelahian antara mereka berdua yang membuat suasana menjadi semakin kacau. Harold lalu menyuruh mereka untuk berhenti dan lebih baik pergi dari sana untuk mencari hotel lain. Hari pertandingan pun tiba. Sebelum pertandingan, Chapman lalu menghubungi Harold karena dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan Jackie. Harold lalu mendatangi Jackie di ruang ganti dan menyampaikan apa yang diminta Chapman padanya. Harold menyampaikan kalau Mr. Ricky setuju dengan ide itu dan pemberitaan tentang itu pasti akan menjadi berita utama di seantero negara. Jackie akhirnya setuju untuk berfoto dengan Chapman, tapi dengan syarat mereka akan berfoto di lapangan agar hal tersebut disaksikan semua orang. Dan seperti yang diduga, foto Jackie dan Chapman menjadi pemberitaan utama minggu itu. Skin lalu berlanjut. Dodgers bertandang ke Pittsburgh untuk melawan Pirates Pittsburgh. Pelempar tim Pirates, Austin Muller lalu mendapat instruksi untuk melempar ke arah Jackie. Dan kali ini Jackie tidak bisa menghindar dan dia terjatuh ketika bola mengenai kepalanya. Sontak hal itu membuat tim Dodgers marah. Mereka lalu masuki lapangan untuk menyerang Ostermuller. Terjadilah kericuhan di sana. Wasit sampai harus masuki lapangan agar kericuhan tidak berlanjut. Berlanjut ke kantor Mr. Ricky. Mr. Ricky didatangi oleh Pee Wee karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Pee Wee lalu menunjukkan surat dari penggemar yang tidak suka karena Pee Wee bermain bersama Jackie. Tapi bukannya prihatin, Mr. Ricky malah tertawa yang membuat Pee Wee menjadi heran. Mr. Ricky lalu berjalan ke arah lemari dan mengeluarkan tumpukan surat dari pembenci Jackie. Pee Wee lalu melihat surat-surat itu dan terkejut dengan isinya, karena semua berisi ancaman bukan hanya kepada Jackie, tapi juga keluarganya. Pee Wee lalu bertanya apakah Jackie mengetahui semua itu. Mr. Ricky mengatakan tentu saja Jackie mengetahuinya dan bahkan ada yang dilaporkan ke FBI karena ada ancaman yang sangat serius. Pee Wee akhirnya mengerti dengan situasi Jackie dan pengorbanan yang dia lakukan agar bisa bermain baseball. Keesokan harinya di pertandingan, Dodgers memasuki lapangan dan disambut dengan cemoohan para penonton. Pee Wee lalu melakukan pemanasan dengan Jackie. Pee Wee lalu berlari ke arah Jackie yang membuat Jackie heran. Dia lalu merangkul Jackie dan mengucapkan terima kasih padanya. Tindakan itu mendapat sambutan hangat dari penonton. Pee Wee berpesan semoga nanti mereka semua memakai nomor 42 sehingga tidak ada lagi yang berlaku rasis. Jackie terus bermain bagus dan memberikan kemenangan bagi Dodgers. Hal itu lalu membuat semua orang mulai menyukai Jackie dan menjadikannya idola. Dodgers hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara. Dan yang menjadi lawan terakhir mereka adalah Pittsburgh Pirates dengan pelemparnya Fritz Ostermuller. Pertandingan terakhir pun dimulai. Jackie masih dibayangi dengan lemparan Ostermuller yang mengenai kepalanya di pertandingan sebelumnya. Pertandingan itu disaksikan oleh banyak orang. Ostermuller terus melempar ke arah plate yang membuat Jackie tidak bisa memukul. Jackie lalu menantang Ostermuller. Dia meminta Ostermuller melempar dengan baik dan lihat apa yang bisa dilakukannya. Ostermuller yang merasa tertantang lalu melempar bola sesuai permintaan Jackie. Dan tentu saja Jackie berhasil memukul bola itu dan mencetak home run. Ostermuller kesal dengan itu karena dia terpancing dengan tantangan Jackie. Semua orang lalu bersorak, tak terkecuali Ray dan Mr. Ricky yang mengikuti pertandingan itu lewat radio. Jackie lalu berhasil mencetak angka dan mengunci gelar bagi kemenangan Dodgers. Si stadion lalu berdiri dan bertepuk tangan dengan kemenangan itu. Jackie lalu mengangkat topinya untuk berterima kasih dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton review ini sampai selesai. Menurut saya film ini sangat bagus karena memberikan pelajaran untuk tidak membedakan siapapun yang berbeda dengan kita. Kita bisa bersama-sama hidup berdampingan di dunia ini tanpa memandang agama, suku, atau ras. Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 7,5/10 dan rating pribadi saya adalah 8/10. Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.